Berbagai perusahaan rintisan atau startup di Cina dilaporkan sedang berada dalam situasi tidak mengenakan. Mereka sedang menghadapi tuntutan dari pemodal Ventura tahap awal untuk mengembalikan investasi atau menghadapi tuntutan hukum. Melansir Reuters, para eksekutif industri mengatakan startup di Cina gagal memberikan jalan keluar melalui pencatatan pasar dalam jangka waktu yang disepakati. Startup di seluruh dunia sering menyetujui hak penebusan yang memungkinkan investor ekuitas swasta dan modal Ventura untuk meminta uang mereka kembali bersama dengan premi jika target seperti penawaran umum perdana tidak terpenuhi. Huang mengatakan, sebagian besar kasus ini dipicu oleh perusahaan rintisan yang gagal go public pada tanggal yang telah disepakati sebelumnya. Namun, di Cina, pasar IPO yang hampir membeku tahun ini dan menurunnya sumber modal dalam ekonomi yang terhambat oleh krisis properti telah menimbulkan permintaan penggantian yang mengancam keberadaan banyak startup, kata para eksekutif. Situasi tersebut bertentangan dengan tekad pemerintah untuk mendorong inovasi dan mencapai kemandirian teknologi dalam industri yang penting secara sistematik untuk melindungi negara dari dampak geopolitik. Sebagai tanggapan, salah satu inisiatif adalah untuk mempromosikan modal sabar daripada terburu-buru untuk mendapatkan keuntungan cepat. Namun, penjualan melalui penebusan hampir 3 kali lipat menjadi 641 pada tahun 2023 menurut data dari konsultan Zero to IPO. Jumlah tersebut melonjak 68% pada Januari hingga September dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selama kurun waktu tersebut, regulator memperketat pengawasan terhadap proses IPO yang mendorong perusahaan-perusahaan untuk membatalkan rencana pencatatan secara besar-besaran. Sementara para pengacara mengatakan sengketa terkait penebusan juga meningkat karena perusahaan rintisan dan pendirinya tidak memiliki uang untuk kembali, kata para pengacara. Menurut estimasi firma hukum Li Feng Partners, sekitar 14.000 perusahaan rintisan Cina saat ini beresiko dieksploitasi oleh investor yang menggunakan hak penebusan yang melibatkan investasi senilai 8,6 triliun yuan. Ekonomi yang sedang lesu telah membuat para pemodal Ventura berada di bawah tekanan untuk mengembalikan uang kepada investor mereka sendiri, sehingga mereka menjalankan hak penebusan bahkan dengan mengorbankan perusahaan rintisan dan pendirinya hingga ke jurang kehancuran. Menurut sumber-sumber industri, di Cina, penebusan merupakan tanggung jawab pendiri, sedangkan di tempat lain seringkali merupakan tanggung jawab perusahaan rintisan. Baik karena COVID maupun karena sisi ekonominya. Kita tahu di RRT ada perusahaan properti besar yang ambruk, yang hutangnya ngalahin APBN kita. Hutangnya sampai 4.400 triliun rupiah. Jangan ditepuk tangan. Hutangnya 4.400 triliun rupiah. Ada enggak di sini yang hutangnya sampai? Sekali lagi hati-hati mengenai ini. Sehingga semuanya memang harus dikendalikan. Berapa backlog kita? Jangan hanya bangun, padahal backlog kita sudah nggak ada misalnya. Nggak bisa. Semuanya manajemen itu harus dikendalikan, harus dikelola. Dan alhamdulillah di Indonesia tidak begitu. Karena kebutuhan kita masih sangat besar. Backlog kepemilikan rumah itu masih 12,1 juta. Ini adalah sebuah opportunity, sebuah peluang yang bisa
dikerjakan oleh seluruh anggota RAI. Pertumbuhan KK baru mencapai 700 sampai 800 ribu KK per tahun. Jadi kalau nanti anggota RAI masih tambah, saya kira karena kesempatannya masih banyak. Sekali lagi, pertumbuhan KK baru itu 700 ribu sampai 800 ribu per tahunnya. Dan yang paling penting, karena kinerja ekonomi kita juga baik.